Iya, selamat bergabung kembali di channel YouTube kebanggaan kita, Sayan TV Channel, sebuah channel YouTube tempat sarana dan media edukasi dan juga seni. Baik, sebelum kita beralih ke pembahasan berikutnya, pembahasan mengenai letak titik berat dua dimensi, baik itu yang satu benda ataupun juga untuk benda gabungan. Tak ada salahnya dong Kak Farin selalu mengingatkan kalian untuk like, komen, share, dan jangan lupa untuk subscribe Sayan TV Channel, media edukasi dan juga seni. Baik, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas letak titik berat benda untuk benda dua dimensi. Adapun untuk contoh-contoh soalnya adalah berikut ini. Baik, berikut ini adalah contoh-contoh soal dalam menentukan letak titik koordinat berat benda dua dimensi. Namun terlebih dahulu kita akan membahas satu buah benda dua dimensi terlebih dahulu. Di sini ada 5 contoh soal, ya, dimana masing-masing contoh soal di sini sebetulnya tidak jauh beda dengan benda satu dimensi yang kemarin sudah kita bahas. Nah, baik yang benda yang nomor 1 di sini persegi diletakkan secara sumbu X dari 0. Begitupun juga untuk benda 2. Di sini ada persegi panjang yang diletakkan dari 0. Nah, untuk yang soal nomor 3 ini masih persegi panjang, tetapi dia punya jeda ataupun punya spasi secara sumbu X, bergeser secara sumbu X. Nah, untuk benda yang nomor 4 di sini masih persegi panjang, tetapi di sini punya jeda ataupun punya spasi atau bergeser secara sumbu Y. Dan untuk nomor 5 di sini benda persegi panjang, dia punya pergeseran atau punya spasi atau punya jeda baik secara sumbu X maupun secara sumbu Y. Nah, kita bahas masing-masing benda di sini. Untuk benda yang nomor 1 di sini persegi. Nah, persegi di sini kita harus menentukan X0 dan Y0 dari panjang dan lebar. Di sini kita tahu bahwa panjangnya 1, 2, 3, 4. Berarti di sini LX-nya adalah 4 cm. Untuk lebarnya adalah 1, 2, 3, 4. Berarti di sini LY berarti 4 cm. Nah, untuk X0 dan Y0-nya di sini masih setengahnya dari panjang dan setengahnya dari lebar. Berarti di sini pada benda 1 berarti di sini X0-nya adalah setengahnya dari panjang, berarti setengahnya dari 4 sama dengan 2. Nah, untuk Y0-nya pun juga sama, setengahnya dari lebar, setengahnya dari 4, berarti 2. Letak titik koordinat berat benda yang berupa persegi di sini dengan panjang 4 dan lebar 4, berarti di sini 2, di sini 2. Pertemuan antara 2 dengan 2 di sini adalah X0 dan Y0. Di sini letak titik berat benda tersebut. Nah, ini untuk persegi. Bagaimana untuk persegi panjang? Sebetulnya tidak jauh beda. Tinggal menentukan panjangnya berapa, lebarnya berapa. X0-nya setengahnya dari panjang dan Y0-nya adalah setengahnya dari lebar. Nah, di sini kita tahu bahwa untuk panjangnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti di sini panjangnya LX-nya adalah 8 cm. Nah, untuk lebarnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti di sini LY-nya adalah 6 cm. Dan untuk X0 dan Y0-nya pada benda 2, berarti di sini X0-nya adalah setengahnya dari panjang, setengahnya dari 8 sama dengan 4. Y0-nya adalah setengahnya dari lebar, setengahnya dari 6 sama dengan 3. Berarti di sini 4 untuk panjangnya dan untuk lebarnya adalah 3. 3 dan 4. 4 untuk X0, 3 untuk Y0. Di sinilah adalah letak titik berat benda untuk persegi panjang dengan panjang 8 cm dan lebar 6 cm. Bagaimana dengan untuk persegi panjang? Yang untuk secara sumbu X dia punya pergeseran atau punya jeda dan punya spasi. Nah, berarti di sini kita harus menentukan dulu panjangnya. Bukan berarti di sini dari 0 ke 10 adalah panjangnya 10. Tidak, tapi dari 4 ke 10. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti di sini panjangnya adalah 6 cm. Dan untuk X-nya dia punya jeda atau punya N. N-nya berapa? 1, 2, 3, 4. Ini N-nya sama dengan 4 untuk sumbu X. Nah, untuk lebarnya berarti di sini lebarnya adalah 1, 2, 3, 4. Berarti di sini lebarnya adalah 4 cm. Lalu X0 dan Y0-nya berapa?
Nah, sekarang pada benda 3, berarti di sini X0-nya karena dia punya jeda, berarti setengahnya dari panjang ditambah N. Setengahnya dari panjangnya berapa? 6. N-nya berapa? 4. Berarti di sini setengah dari panjang 6, berarti 3 ditambah 4 sama dengan 7. Berarti letak titik berat untuk X0-nya yang tengah-tengahnya adalah 7. Kita tandai dulu. Nah, untuk Y0-nya berarti di sini Y0-nya adalah setengahnya dari lebar, berarti setengahnya dari 4 sama dengan 2. Berarti di sini X0-nya adalah 7, Y0-nya adalah 2. Ya, berarti di sini X0-nya 7, Y0-nya 2, berarti 7,2. Di sini letak titik berat benda untuk persegi panjang yang mempunyai pergeseran sejauh 4. Terbukti bahwa titik tengah di sini adalah merupakan titik koordinat berat benda untuk persegi panjang yang memiliki pergeseran 4 dengan panjang 6 dan lebar 4. Nah, bagaimana untuk persegi panjang yang punya pergeseran secara sumbu Y? Nah, berarti di sini yang terlebih dahulu kita harus tahu dulu panjangnya dulu ya. Berarti panjangnya di sini dari 0 ke 6. Berarti di sini 1 2 3 4 5 6. Berarti di sini panjangnya adalah 6 cm. Nah, untuk lebarnya berarti bukan berarti dari 0 ke 12, no, tetapi dari 6 ke 12. 1 2 3 4 5 6. Lebarnya adalah 6 cm. Adapun dari 0 ke 6 di sini adalah merupakan jeda atau spasi yang memiliki pergeseran secara sumbu Y. Berarti di sini N yang di sini adalah milik Y. Berarti 1 2 3 4 5 6. Berarti N Y-nya di sini adalah 6. Nah, sekarang untuk X0 dan Y0-nya adalah pada benda 4. Berarti di sini X0-nya masih normal ya. Berarti setengahnya dari panjang, setengahnya dari panjang. Berarti setengahnya dari 6 adalah 3. Kita tandai 3 ya, di sini 3. Dan untuk Y0-nya, ingat Y0-nya di sini karena dia memiliki pergeseran atau jeda secara sumbu Y, di mana N-nya di sini 6. Berarti di sini untuk Y-nya adalah setengahnya dari lebar ditambah N. Setengahnya lebarnya berapa? Lebarnya adalah 6 ditambah N-nya berapa? N-nya 6. Setengahnya dari 6, 2 ditambah 6 sama dengan 8. Berarti X0-nya adalah 3. Kita lihat ya, 3 ke atas 3. Y0-nya adalah 8. Maaf, 6 ditambah 6 dibagi 2 berarti 3. 6 ditambah 3 berarti 9. Berarti Y0-nya berada di 9. Oke. Nah, di sini terbukti bahwa letak titik berat bendanya adalah di X0-nya 3, Y0-nya adalah 9. Terbukti di sini tengah-tengah. Ini adalah letak titik berat benda yang memiliki pergeseran 6 cm dan lebar 6 cm dengan panjang 6 cm ya. Nah, baik, untuk selanjutnya kita akan membahas bagaimana dengan persegi panjang di sini, baik secara sumbu X memiliki pergeseran dan secara sumbu Y memiliki pergeseran. Nah, sekarang kita cari dulu panjang dan lebar. Berarti di sini panjangnya dari 3 ke 7. 1 2 3 4. Berarti di sini panjangnya adalah 4 dan untuk lebarnya di sini dari 2 ke 8. Berarti 1 2 3 4 5 6. Lebarnya adalah 6 cm. Nah, untuk secara sumbu X dia juga punya N, secara sumbu Y dia punya N. N-nya untuk secara sumbu Y berarti 1 2 3. Ini adalah NX sama dengan 3. Dan untuk NY-nya yang ke atas berarti di sini 1 2. Di sini adalah NY-nya sama dengan 2. Nah, untuk X0 dan Y0-nya berarti di sini pada benda 5. Berarti untuk X0 berarti sama-sama punya N. Berarti di sini setengahnya dari Lx ditambah N. Berarti setengahnya Lx berapa? Setengahnya dari Lx 4. Berarti ditambah N-nya berapa? 3. Berarti setengahnya dari 4 adalah 2 ditambah 3 sama dengan 5. Kita tandai angka
5. Nah, angka 5 nanti kita tarik ke atas, bertemukan dengan Y0. Dan untuk Y0-nya di sini adalah setengahnya dari LY ditambah N. Berarti LY-nya adalah 6. Setengahnya dari 6. NY-nya adalah 2. Berarti setengahnya dari 6 adalah 3 ditambah 2. Berarti sama dengan 5. X0-nya 5, Y0-nya 5. Berarti Y0-nya di sini. Nah, X0-nya di sini. Terbukti titik tengahnya ada di X0-nya 5, Y0-nya 5. Maupun bergeser sejauh manapun, kalau kalian sudah benar dan paham dengan rumusnya, akan ketemu bahwa di situ adalah letak titik berat benda tersebut di tengah-tengah. Nah, ini untuk benda dua dimensi, satu buah benda. Bagaimana dengan benda dua dimensi gabungan atau disusun secara lebih dari 1, 2 benda dua dimensi? Untuk contoh soalnya berikut ini. Baik, sebelum kita menentukan letak titik koordinat berat benda untuk gabungan dari benda dua dimensi, ada yang ingin Kak Farid sampaikan ke kalian. Sebelum itu kita akan menentukan letak titik berat benda di mana benda dua dimensi di sini berupa segitiga. Setelah kita tadi bersama-sama sudah menentukan letak titik berat benda untuk benda yang segi 4, baik itu yang persegi maupun persegi panjang, kita akan menentukan letak titik berat benda dua dimensi dalam bentuk segitiga. Nah, bagaimana untuk yang segitiga di sini? Sebenarnya tidak jauh beda dengan segi 4, baik itu yang pergeseran secara sumbu X maupun sumbu Y. Akan tetapi di sini untuk X0 dan Y0-nya berbeda. Nah, berbedanya di mana? Kita bahas masing-masing. Nah, di sini untuk segitiga sama sisi ya. Untuk mengetahui LX ataupun LY ataupun X0 dan Y0 ya, kita di sini berkaitan dengan alas dan tinggi karena di sini berupa bentuk segitiga. Nah, untuk yang pertama di sini untuk mengetahui alasnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti di sini alasnya atau LX-nya adalah 6. Dan di sini untuk tingginya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti di sini tinggi adalah LY. Berarti di sini 6. Nah, untuk yang pertama pada benda 1. Nah, pada benda 1 berarti di sini X0-nya adalah setengahnya dari alas atau setengah dari LX. Alasnya 6, berarti setengahnya dari 6 adalah 3. Berarti X0-nya 3. Nah, bagaimana dengan Y0-nya? Y0-nya berarti di sini sepertiganya dari tinggi. Nah, sepertiga dari tinggi di sini adalah 6. Berarti sepertiganya dari 6 adalah 2. Berarti di sini X0, Y0-nya adalah 3,2. X0-nya di 3, Y0-nya di 2. Di sini adalah letak titik koordinat berat benda yang berupa segitiga dengan panjang 6 dan tinggi 6. Bagaimana dengan segitiga yang memiliki pergeseran secara sumbu X? Berarti di sini secara X-nya dia memiliki spasi atau jeda. Nah, untuk alasnya masih dari 3 ke 9, bukan dari 0 ke 9 ya. Dari 3 ke 9 berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti alasnya sama dengan 6. Dan untuk tingginya berarti di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tingginya masih 6. Tetapi untuk alas di sini dia memiliki N ya. N-nya berapa? Lihat. 1, 2, 3. Berarti di sini N-nya sama dengan 3. Nah, untuk pada benda 2 di sini adalah X0-nya dia memiliki N. Berarti jangan lupa ditambah N. Berarti di sini setengahnya dari alas ditambah N. Berarti setengahnya dari alasnya berapa? 6. N-nya berapa? 3. Setengahnya dari 6 adalah 3 ditambah 3 sama dengan 6. Berarti titik X0 yang ada di 6. Terbukti ya. Di sini X0-nya sudah 6. Nah, bagaimana dengan Y0? Y0 berarti dia karena tidak memiliki pergeseran berarti masih normal, sepertiganya dari tinggi. Berarti sepertiganya dari tinggi berarti 2. Berarti di sini X0 Y0-nya adalah 6,2. X0-nya 6, di sini Y0-nya adalah 2. Di sini letak titik berat
benda maupun bergeser sejauh manapun. Kalau kalian tahu bagaimana menyelesaikan dengan rumus yang benar, akan ketemulah di situ titik letak berat benda tersebut. Bagaimana dengan letak berat benda segitiga yang bergeser secara sumbu Y? Jangan lupa Y-nya nanti ditambah N. Nah, kita harus tahu dulu di sini dari 0 ke 6 masih 6 cm untuk alasnya. Berarti di sini alasnya 6. Untuk tingginya dari 5 ke 11. 1 2 3 4 5 6. Berarti tingginya masih 6. Berarti tapi di sini secara sumbu ya dia memiliki jeda atau N. Berarti 1 2 3 4 5. Berarti N-nya 5. Tapi N-nya di sini punya Y. Nah, untuk benda 3 ini, benda 3 X0-nya masih normal, setengahnya dari alas. Berarti setengahnya alasnya berapa? 6. Setengahnya dari 6 3. Nah, untuk Y0-nya karena dia memiliki jeda atau spasi, berarti jangan lupa ditambah N. Sepertiganya dari tinggi ditambah N, berarti sepertiganya dari 6, N-nya berapa? 5. Nah, sepertiganya dari 6, 2 ditambah 5 sama dengan 7. Berarti X0 Y0-nya adalah 3,7. Di 3,7. Berarti di sini kita tahu di sini adalah 3,7. Terbukti mau dia bergeser atau terbang sejauh manapun itu, kalau kalian tahu rumusnya pasti ketemu letak titik berat benda tersebut. Begitupun juga untuk letak titik berat benda, baik secara sumbu X dia punya pergeseran maupun secara sumbu Y dia memiliki pergeseran. Nah, di sini sepertinya masih dengan segitiga sama sisi ya, dengan alas dari 7 ke 4 dari 7 ke 13, bukan dari 0 ke 13 ya. Dari 7 ke 13 kita hitung panjangnya berapa, alasnya berapa. Berarti di sini 1 2 3 4 5 6. Berarti di sini alasnya masih 6 cm. Dan untuk tingginya dari 3 ke 9. 1 2 3 4 5 6. Berarti di sini tingginya sama dengan 6. Nah, untuk pergeseran secara sumbu X kita tahu dulu N-nya berapa? 1 2 3 4 5 6 7. Berarti di sini N X-nya sama dengan 7. Dan untuk secara sumbu Y, N-nya berapa? 1 2 3. Berarti di sini N-nya sama dengan 3. Nah, untuk X0 dan Y0-nya masing-masing ditambah N. Nah, di sini untuk pada benda 4. Berarti di sini X0-nya adalah setengahnya dari alas ditambah N. Ya, berarti setengahnya alasnya berapa? 6. N-nya berapa? Secara sumbu X 7. Berarti setengah dari 6 adalah 3 ditambah 7 sama dengan 10. Terbukti bahwa di sini kita udah tahu angka 10 merupakan titik tengahnya dari alasnya. Nah, untuk Y0-nya berarti sepertiganya dari tinggi ditambah N. Tingginya adalah 6, sepertiganya dari 6, N-nya berapa? 3. Sepertiganya dari 6 adalah 2 ditambah 3 sama dengan 5. Jadi X0 Y0 adalah 10,5. 5-nya di sini. Nah, terbukti di sini adalah letak titik koordinat berat benda, baik itu menggantung secara sumbu X atau sumbu Y. Di sini secara sumbu Y, di sini secara sumbu X, di sini secara normal. Terbukti bahwa letak titik berat benda akan selalu ada di tengah. Tetapi ingat, untuk tingginya ini diukur dari alas. Contohnya gini, ini 2 cm dari bawah, bukan 2 cm dari atas, 2 cm seperti itu. Nah, baik, untuk selanjutnya kita akan mengetahui letak titik berat benda gabungan 2 dimensi, baik untuk yang segitiga maupun yang segi 4, bahkan mungkin untuk campuran dari segitiga dan segi 4. Untuk contoh lebih jelasnya seperti ini ya. Ini adalah contoh dari gabungan benda 2 dimensi, yang bawahnya segi 4, yang atasnya segi 3. Ini kita akan mengetahui di mana letak titik berat benda yang berbentuk seperti rumah seperti ini. Untuk contoh lebih jelasnya berikut ini.